Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Arif Zakwan dengan NIM 41822010060. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari ujian akhir semester program studi komputer masyarakat. Yang pertama di sini ada berikan contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak-hak dan kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Yang pertama di sini ada yang di luar negeri. Yang pertama itu ada pertingkaian paten antara perusahaan teknologi, di mana dua perusahaan teknologi terkemukakan dari sebuah negara terlibat dalam pertingkaian paten global. Kedua perusahaan tersebut saling menuduh pelanggaran hak paten terkait teknologi mereka yang inovatif. Mereka mengajukan gugatan hukum di berbagai yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Yang kedua ada perdagangan barang tiruan. Sebuah merek intelektual di luar negara menghadapi masalah dengan perdagangan barang tiruan yang merugikan reputasi mereka. Produk palsu dengan merek mereka diproduksi di negara C dan disebarkan secara global. Merek tersebut melakukan kerjasama dengan pemerintah di suatu negara, badan penegak hukum internasional dan perusahaan jasa hukum untuk melawan perdagangan barang tiruan dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Yang ketiga ada pemalsuan karya seni, di mana seorang seniman terkenal dari sebuah negara menemukan bahwa karya seninya telah dipalsukan oleh seorang seniman dari negara lain. Palsuannya dijual sebagai karya asli dengan harga yang lebih tinggi. Seniman tersebut mengajukan tuntutan hukum di negara tersebut dan bekerjasama dengan lembaga hak kekayaan intelektual dan pengacara untuk menghentikan pemalsuan dan memperoleh ganti rugi yang pantas. Selanjutnya ada yang di dalam negeri. Yang pertama itu ada perusahaan farmasi lokal dan obat paten. Sebuah perusahaan farmasi lokal mengembangkan sebuah obat yang efektif untuk mengobati penyakit langka. Perusahaan tersebut berhasil mendapatkan paten untuk obat tersebut di dalam negeri, sehingga mereka memiliki hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, dan mengimpor obat tersebut di pasar domestik. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi perusahaan tersebut karena tidak ada pesaing lokal yang dapat memproduksi obat serupa, sehingga mereka dapat menguasai pasar dalam negeri. Yang kedua ada perusahaan teknologi dan hak cipta perangkat lunak, di mana sebuah perusahaan teknologi lokal mengembangkan sebuah perangkat inovatif untuk manajemen keuangan. Mereka mendaftarkan hak cipta atas perangkat lunak tersebut di dalam negeri, melindungi karya mereka dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini memberikan pelindungan hukum dan memberikan intensif kepada perusahaan untuk terus mengembangkan dan meningkatkan produk mereka tanpa takut dicuri oleh pesaing di dalam negeri. Yang ketiga itu ada desainer lokal dan desain industri, di mana seorang desainer model lokal menciptakan koleksi pakaian yang unik dan inovatif. Dia mendaftarkan desain industri koleksinya di sebuah negara untuk melindungi karya kreatif dengan memiliki hak kekayaan industri atas desainnya tersebut. Desainer tersebut dapat melindungi karya-karyanya orisinal dari duplikasi oleh pesaing pasar lokal. Hal ini memberikan keuntungan kompetitif bagi desainer dan mendorong inovasi di industri fashion dalam negeri. Soal nomor 2 itu ada apa yang dimaksud dengan plagiarisme dan bagaimana cara pencegahan plagiarisme. Ceritakan minimal 3 buah kasus plagiarisme yang bersentuhan dengan hukum. Plagiarisme adalah aktivitas mencipta karangan orang lain dan mengakuinya sebagai karangan sendiri tanpa izin pembuatnya. Plagiat tersebut dalam tindakan kejahatan yang melanggar hak
dan pelaku yang melakukan plagiat tersebut sebut sebagai plagiator. Cara pencegahan itu yang pertama ada pahami konteks tulisan, kemudian lakukan parafrase. Ketiga itu membuat parafrase pada kalimat. Di sini ada 3 kasus plagiarisme. Yang pertama ada perkara hak cipta dalam musik, di mana sebuah band di luar negeri menemukan bahwa salah satu lagu asli mereka telah dipublikasikan secara ilegal oleh artis lain di dalam negeri. Artis tersebut mengklaim lagu tersebut sebagai karya sendiri tanpa memberikan pengakuan kepada band yang sebenarnya menciptakan lagu tersebut. Band tersebut mengajukan gugatan hukum atas pelanggaran hak cipta dan menuntut ganti rugi. Yang kedua ada penjiplakan tesis, di mana seorang mahasiswa di sebuah universitas di dalam negeri dituduh melakukan plagiarisme dalam tesisnya. Mahasiswa tersebut mengambil sebagian besar teks dari tesis mahasiswa lain yang sebelumnya telah dipublikasikan tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Universitas tersebut mengambil tindakan indisipliner terhadap mahasiswa tersebut dan menangguhkan studinya. Yang ketiga ada plagiarisme dalam buku, di mana seorang penulis terkenal di luar negeri dituduh melakukan plagiarisme dalam bukunya. Beberapa bagian tulisannya dianggap identik dengan karya-karya penulis lain tanpa memberikan pengakuan. Penulis yang terkena tuduhan plagiarisme dihadapkan pada gugatan hukum oleh penulis asli yang merasa hak kekayaan intelektual mereka dilanggar. Yang ketiga di sini ada jelaskan pengertian dari masyarakat informasi, berikan contoh studi kasusnya. Masyarakat informasi adalah sebuah keadaan masyarakat di mana kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial dan pengembangan ekonomi bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Studi kasusnya mengacu pada perubahan sosial ekonomi dan politik yang dihasilkan dari kemajuan teknologi informasi, dan kemudian transformasi ini membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses informasi, pendidikan, peluang bisnis, dan partisipasi publik. Contoh studi kasusnya itu di sebuah negara berkembang, pemerintah meluncurkan inisiatif untuk mendorong informasi menjadi masyarakat informasi. Mereka membangun infrastruktur telekomunikasi dan internet yang luas, menyediakan akses internet yang terjangkau bagi masyarakat. Yang keempat, di sini ada ceritakan mengenai semua hal tentang diri Anda menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu ada strengths, di mana di situ ada kekuatan dan kelebihan. Kelebihan saya di sini mungkin saya percaya diri dan bisa diandalkan, jujur dan pantang menyerah, dan suka belajar hal baru. Yang kedua itu ada weakness, di mana ada kelemahan. Kelemahan saya suka ragu-ragu, overthinking, dan suka menunda pekerjaan. Ketiga ada peluang. Di sini saya mempunyai peluang relasi yang cukup banyak karena saya mempunyai teman-teman yang cukup lah untuk memperluas networking. Yang keempat tuh ada ancaman bagi saya melihat teman-teman sebaya yang terlihat lebih mumpuni dan ahli, dan satu lagi sulit dalam hal ekonomi. Yang kelima itu ceritakan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kalian lakukan. Pengabdian masyarakat kami pada waktu itu berada di dalam sebuah sekolah, di mana kami mendapatkan izin untuk mempresentasikan hasil kami pada satu kelas. Pada saat itu kami berhasil mempresentasikan hasil aplikasi yang kita buat, dimana di sana murid-murid ya cukuplah untuk memahami, dan kami sudah juga memberikan tutorial bagaimana cara membuatnya, dan mereka sudah mencobanya. Ada beberapa murid yang berhasil mencobanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.